Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat, iman, Islam. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah anugerahkan hingga akhir hayat. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa ikhlas kepadanya bila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kembali bermuajahah sekian lama absen. Mudah-mudahan perpisahan yang cukup lama menambah kerinduannya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tema hari ini tentang adab dan ilmu atau ilmu dan adab yang mau dibolak-balik sama saudara. Tidak ada kaidah yang menyebutkan bahwa ilmu tidak penting atau adab tidak penting. Dua-duanya perkara yang sangat penting, baik ilmu maupun adab. Orang punya adab tapi miskin ilmu, ya nanti banyak salah. Kenapa? Karena amalan itu butuh ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, kan sebagaimana kaidah Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Kagak boleh ngapa-ngapain kalau kagak punya ilmu. Maka orang yang punya amal wajib didasarkan pada ilmu. Tapi kalau sudah berilmu, sudah banyak amal, belagu, bukan masalah. Maka masuk kategori yang kedua, harus punya adab, supaya ilmu yang dimiliki, amal yang sudah dilakukan tetap dijaga dengan kaidah-kaidah adab. Sombong kagak ada mempunyai adab, belagu gak ada mempunyai adab, ujub gak ada mempunyai adab. Sehingga adab penting, ilmu juga penting. Dan sebisa mungkin memang tidak boleh dibenturkan. Jangan ditanya ilmu dulu atau adab dulu, karena khawatir kalau dijawab adab dulu sah dibanding ilmu. Nanti orang punya adab tapi nggak punya kan bahaya. Jadi jangan dibenturkan. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Kayak ginilah hadirin ikhwati rahimakumullah. Kaidah hadis, kaidah Quran. Allah Azza wa Jalla mengajarkan bahwa yang namanya hasanah itu fid dunya wal. Kalau hasanahnya fid dunya saja, hasanahnya fil akhirah, idealnya ya dua. Jadi sebisa mungkin jangan dibenturkan, dunia penting, akhirat juga penting. Makanya dalam Al-Quran di surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataka darul wala tansa nasibaka minad. Ini sudah ideal. Beda dengan agama Buddha misalkan. Kalau agama Buddha kan makin prihatin di dunia, makin bahagia di nirwana kan gitu. Kita nggak begitu. Dunia ya harus hasanah, akhirat juga harus hasanah. Nanti dia teratur dan makanya ada pasar Tanah Abang kan itu bagian dari hasanahnya di dunia. Dia hasanah di dunia. Tanah Abang aja. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ilmu penting, adab juga penting. Pembagiannya bagaimana nih biar runut? Hadirin ikhwati rahimakumullah, fase yang pertama memang ilmu. Itu fase. Karena adab juga harus dipahami dengan ilmu. Gak ada orang ujug-ujug adab benda, pasti diawali dengan ilmu. Mohon maaf misalkan ini sederhana saja. Karena saya orang Sunda. Kalau nunjuk terus sama orang tua, kita ngasih orang tua nanya terus kita nunjuk, harus pakai telunjuk atau pakai jempol? Itu di Sunda. Tahu dari mana itu? Harus pakai jempol. Nah, berarti kan pakai ilmu. Jadi adab itu tidak akan ujug-ujug lahir kecuali didasari dengan ilmu. Orang tua kalau makan dipersilahkan dengan kalimat tuang. Pak, di haturanan tuang. Bukan suruh makan, Pak harus
tuang, bukan tuangin air. Tuangin air. Tuang itu artinya makan dalam bahasa yang paling halus. Tahu dari mana tuang itu nyuruh makan? Orang tua dulu yang ngasih. Tahu berarti ilmu dulu baru ada. Jadi tahapannya memang harus ilmu. Untuk bisa punya adab saja butuh ilmu. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk orang punya adab. Dia pasti butuh ilmu untuk adabnya itu. Kalau di Jawa, dahar itu sudah lembut. Di Jawa. Kalau ngomong di tengah-tengah orang Sunda, apalagi orang tua diajak dahar, kagak sopan. Itu bisa ribut deh. Nawan kayak ribut aing dahar. Ceklut. Dahar itu bagi orang Sunda masih kategori kasar. Cocoknya digunakan untuk orang yang sleting, sleting temenan, teman akrab, dahar. Di Jawa dahar itu sudah lembut, sudah halus. Kasarnya kan mangan ya. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jadi untuk sampai pada adab saja perlu didasari dengan ilmu. Tidak mungkin ujug-ujug punya ilmu. Maka ilmu tahapan pertama orang untuk memahami segala sesuatu. Makanya untuk memahami akidah saja perlu didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Jadi ada butuh ilmu, akidah butuh ilmu, amal ibadah butuh ilmu. Semuanya pakai ilmu. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebagai manusia dibekali oleh ilmu. Di surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'. Allah memberikan ilmu kepada siapa? Adam. Al-asma'. Apa ilmu yang diajarkan Allah kepada Adam? Al-asma', seluruh ilmu. Al-asma' arti asalnya nama-nama, dari ismun, jamaknya asma. Tapi para ulama menegaskan seluruh ilmu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla yang dibutuhkan saat itu. Ilmu bercocok tanam Allah ajarin. Ilmu melanjutkan kelangsungan hidup Allah ajarin. Ilmu reproduksi Allah ajarin. Makanya nanti Nabi Adam punya anak. Siapa yang ngajarin? Hadirin ikhwati rahimakumullah, ilmu tentang ibadah Allah ajarin. Ilmu akidah Allah ajarin. Seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh Adam Allah ajarin. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Proses memberikan ilmu, saya ulang, proses memberikan ilmu dari Allah Azza wa Jalla kepada Adam, prosesnya disebut ta'lim. Makanya di kita ada majelis sini ada majelis ta'lim. Majelis ta'lim, majelis proses belajar atau proses transfer ilmu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam kaidah usul fikih, dilari usul fikih. Kalau yang ngaji usul fikih pasti ketemu kalimat ini. Ini diabadikan dalam kitab Mabadi Awaliyah, jilidnya warna orange itu, dan dipelajari di beberapa pesantren, terutama pesantren Persatuan Islam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Abdul Hamid namanya, ulama penulis buku Mabadi Awaliyah. Ilmu itu didefinisikan, kata beliau, al-ilmu sifatun yankashifu bihal matlub inkisyafan taman. Itu definisinya. Ada yang apa artinya? Saya jelaskan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ilmu adalah sifatun, sifat yang kasyifu, yang membuka tabir. Tadi gorden ditutup dibuka waktu sholat, ditutup. Ibu-ibu bisa lihat yang di depan nggak? Inkisyaf, yang kasyifu itu tabirnya diangkat atau dibuka. Jadi ibu bisa lihat yang di depan. Nah itu maksud ilmu. Tadinya kagak tahu, ketutup. Sifatun yang kasyifu, dibuka tabirnya. Inkisyaf bihal matlubu, apa yang ingin diketahui. Inkisyafan taman, dibukanya beneran, dibukanya total, kagak ada yang tidak ada lagi yang tersembunyi, semuanya kelihatan. Itu namanya inkisyafan taman. Hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh Pak. Nah, ini tangan saya Pak, berapa jarinya? 5. Ini berapa? Nah, ini berapa? Ini berapa? Nah,
Itu namanya ketutupan. Tapi kalau digeser mejanya, inkisyafan taman, kebuka sudah. Itu yang namanya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu harus tahu hakikatnya. Mau tidak mau. Kalau kita ditanya misalkan, Bang, tahu nggak tempat ini? Kayaknya sih tahu. Itu bukan ilmu. Karena masih pakai kayak. Bang, orang ini baik kagak? Waduh, kalau ukuran baik sih nggak tahu ya. Cuman sering ngobrol sih. Jadi baik kagak? Nggak tahu ya. Itu bukan ilmu. Kayaknya sih baik, itu masih kaya. Itu belum ilmu. Kalau ilmu itu harus yakin, harus butuh. Bang, orang ini baik gak? Insya Allah baik. Emang tahu? Tahu. 30 tahun aneh kenalan tadi, aneh akrab tadi. Dia orang baik. Itu ilmu benar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi proses ta'lim memahamkan tentang informasi yang dibutuhkan. Makanya proses ta'lim rata-rata hafalan. Ta'lim itu prosesnya hafalan. Contoh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahu rukun Islam ada 5? Iya, 5. Tahu nggak? Tahu. Yang pertama? 2, 3, 4, 5. Masya Allah, pintar. Itu majelis ta'lim, Pak. Itu ta'lim di situ tuh targetnya. Rukun iman ada berapa, Bu? 1, 2, 2, malaikat 3, kitab 4, Rasul 5, kiamat 6. Nah, itu namanya ilmu. Kita tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 gitu. Di kampung saya kalau ditanya rukun Islam ayah, jawabannya ayah. Jadi bukan 5, Pak. Rukun Islam ayah. Rukun Islam ada jawabannya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu namanya proses ta'lim. Jadi kita punya hafalan, punya informasi tentang segala sesuatu dengan informasi yang sangat betul. Misalkan kita tahu rukun Islam yang kedua itu sholat. Kita tahu sholat yang diwajibkan ada 5, dari mulai duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sampai kita tahu duhur berapa rakaat, isya berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, subuh berapa rakaat. Itu namanya proses ta'lim. Kalau sudah dapat informasinya, itu sudah masuk proses ta'lim. Hadirin ikhwati rahimakumullah, pertanyaan baru masuk ke fase yang kedua. Hadirin ikhwati rahimakumullah, pertanyaan. Kalau orang sudah tahu tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, otomatis rajin sholatnya? Wajib. Saya ulang. Ada orang udah tahu sholat 5 waktu itu wajib, otomatis rajin sholat kan enggak? Tergantung orangnya saja. Iya, makanya udah pasti sholat enggak? Belum pasti. Hah? Belum pasti. Kenapa belum pasti? Karena banyak juga yang lihat. Ini kalau sekampung sholat belum di masjid, luber ini kampungan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maksudnya gini, Pak. Proses ta'lim itu maksudnya hafalan. Untuk melahirkan amal butuh fase berikutnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah, itu bimbingan. Bimbingan. Kalau tanpa bimbingan orang nggak bakalan mau melaksanakan ibadah sholat. Contoh, kan kita ini beberapa sudah pada semua pasti kan punya anak. Anak kita tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Otomatis rajin sholat gak tuh anak kalau nggak disuruh? Langsung sejak usia 3 tahun rajin sholat, usia 3 tahun rajin sholat, 5 tahun rajin sholat, 6 tahun tahajud, 7 tahun lupa. Anak cakep banget tak? Langsung otomatis benar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, masuk fase yang kedua. Ternyata kalau orang ingin punya amal tidak hanya sekedar dicekoki dengan ilmu. Banyak orang yang ilmunya tinggi, ilmunya luas, tetapi miskin amal. Banyak. Ilmunya masya Allah, tapi amalnya miskin, fakir amalnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, supaya jadi amal bagaimana? Para ulama memberikan proses yang kedua setelah taklim, yang kedua namanya tarbiyah. Jangan dikaitkan dengan kelompok tertentu. Ini murni definisinya tarbiyah saja, diksinya tarbiyah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kasih gambaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat suka bawa cucunya.
Di antara cucu yang suka dibawa oleh Nabi sholat, Hasan, kemudian Husain, yang ketiganya Umamah. Umamah itu cucu perempuan dari anak Nabi SAW yang bernama Zainab. Suaminya Abil As. Zainab dan Abil As punya anak namanya Umamah, itu anak perempuan. Yang kalau Nabi bawa ke masjid itu selalu digendong. Saking seringnya digendong, sholatnya pun sambil gendong. Kalau lagi diri, Umamah digendong. Lagi ruku ditaruh, sujud ditaruh, diri lagi gendong lagi. Dan ini menjadi dalil bahwa gerakan di dalam sholat lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Toh Nabi gendong cucunya itu berapa kali gerakan? Gendong, taruh, itu kan lebih dari 3 kali. Sehingga gerakan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kecuali gerakan yang tidak penting, itu lain persoalan. Kalau yang memang ada urusan penting tidak jadi masalah, dan itu tidak membatalkan sholat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, cucu Nabi dibawa ke masjid biar apa? Belajar bahwa sholat di masjid satu, bahwa sholat hukumnya wajib. Sampai Hasan Husain, kalau Nabi sedang sujud, Hasan Husain berebut naik ke punggung Nabi SAW, dan sampai Hasan Husain bosan, beliau tetap akan ada di punggung Nabi. Sebosannya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana jadi jamaahnya Nabi saat itu. So, kalau ada di muhajirin kayaknya kedua ya. Ini yang ruku sujud lama banget jadi tidur apa ya? Padahal Nabi lagi dinaikin sama Hasan dan Husain. Itu sebosannya Hasan Husain. Jadi bukan digoyang-goyang sama Nabi biar turun. Sebosannya Hasan Husain. Kalau udah bosan turun Hasan dan Husain, baru Nabi melanjutkan gerakan sholat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kenapa harus ada fase tarbiyah? Tarbiyah itu bimbingan. Kalau bimbingan itu antara yang bimbing dan yang dibimbing harus barengan. Contoh, saya punya anak, saya bilang, "Neng, sholat Neng," atau anak laki-laki ya. Kalau saya manggilnya Dede, misalkan, "Dek, sholat Dek ke masjid." Saya nonton TV loh. Anaknya saya suruh sholat ke, kamu sholat ke masjid, tapi saya nonton. Itu satu. Yang kedua, Dek, ayo sholat ke masjid. Saya sama anak saya barengan sholat ke masjid. Mana yang lebih efektif? Nyuruh atau barengan? Kalau nyuruh kan, itu namanya proses taklim, ngajarin orang. Tapi kalau barengan namanya proses tarbiyah, dibimbing supaya rajin sholat. Nabi SAW menganjurkan kita ngajarin sholat di usia 7 tahun. Itu proses taklim. Sampai 3 tahun proses taklim, pembinaan dilanjutkan. Proses taklim 3 tahun plus dengan tarbiyah 3 tahun, diharapkan usia 10 tahun sudah settle. Sudah apa namanya? Mandiri sholat. Udah nggak perlu lagi bimbingan. Butuh waktu 3 tahun. Hadirin nikmati rahimakumullah, saya hitung 1 tahun berapa hari? 365. Benar ya? 1 hari sholat berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu kali 365 berapa itu? Banyak. Amat gitu. Ayo, ini pasar Tanah Abang masa susah gitu. 1.800. Berapa? Ya kurang lebih lah ya. 1.800 kali 3 ya sekitar 5.000-an. Berarti anak kita kalau pun ini maksimal usia 7 tahun udah dibimbing sholat, sampai usia 10 tahun, taruhlah 3 tahun dia sholat tuh dibimbing sama kita, maka dia tidak kurang 5.000 kali dia sholat dibimbing sama orang tua. 5.000 kali. Jadi jangan dipahami 3 dari 7 sampai 10 tahun itu cuma diajarin doang, Neng, ini sholat, Neng, ini wajib. Cuma gitu doang, Neng. Tapi memang pembimbingan selama 3 tahun maksimal itu. 3 tahun itu dibimbing, beneran dibimbing. Ketika anak punya pertanyaan diajarin, anak kesulitan dalam beberapa praktek sholat diajarin, semuanya diajarin dalam waktu 3
tahun. Maka anak yang dibimbing sholat 3 tahun dari usia 7 sampai usia 10 tahun, tidak kurang anak ini sholat sebanyak 5.000 kali. Dengan bimbingan orang tua. Kira-kira matang nggak pemahaman sholat? Kira-kira diperhatikan belum? Hadirin dikhawatirkan rahimakumullah. Jadi proses taklim, proses tarbiyah itu beda. Kalau taklim saving data bahasa kerennya, hafalan, informasi di save. Kalau tarbiyah, bimbingan, pembinaan sampai anak ini settle sholatnya. Termasuk value Pak, nilai kebaikannya ini pun sudah jadi settle, diajarin sama orang tuanya. Kamu kalau ngomong sama orang tua yang sopan itu diajarkan sejak usia 7 tahun sampai usia 10 tahun. Sehingga pas masuk usia 10 tahun anak ini sudah mandiri. Makanya kata Nabi, kalau usia 10 tahun belum juga rajin sholat, boleh dipukul. Itu kan aturannya, boleh dipukul kalau usia 10 tahun belum mandiri. Tapi jangan dulu ujung-ujung mukul kalau tidak pernah melalui proses tarbiyah. Kata anaknya, bapak main mukul aja pak. Lah kamu, kata hadis Nabi, 10 tahun kalau kagak mau sholat juga, bapak pukul. Bapak ngajarin sholat kagak? Untuk diri. Karena agak jomplang pak. Giliran mukul udah cepat banget tapi kan. Kayaknya gak disuruh sama Nabi juga otomatis mukul itu. Masalahnya prosesnya selesai enggak? Nabi itu tak sampai gendong anak bawa ke masjid. Jadi gendong anak cucunya dalam rangka mengajarkan bahwa masjid tempat yang paling nyaman untuk ditempati seorang muslim, hatta dia seorang bayi sekalipun. Padahal ini Allah muliakan, gendong Umamah, saya tanya nih, waktu dulu sudah ada popok jenis sekarang jadi gendong aja mana nih? Jangan tanya bagaimana kalau pipis segala macam. Kalau pipis diganti baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktis saja berpikir. Tapi kan lantainya gimana saat dulu lantainya masih pasir. Jadi latih aman. Ya kalau sekarang ya harus pakai popok lah. Kalau bawa bayi ke masjid, jangan mentang-mentang ngikutin Nabi gitu saya. Ntar kalau ngikutin Nabi jangan pikir di pojok-pojok dan bentar. Karena di zaman Nabi ada begitu. Nah hadirin ikhwatiman rahimakum, itu proses tarbiyah. Tarbiyah itu bimbingan, pembinaan. Rata-rata orang tua bisa ditaklim, tapi susah untuk proses tarbiyah. Alasannya kesibukan. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada orang tua di zaman Umar bin Khattab bawa anaknya, itu mau digamparin dua anak. Si orang tua ini datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka, saya mau gamparin nih anak, saya musik saya ini anak. Kata Umar bin Khattab, kamu durhaka berarti sama orang tua, ini dosa besar yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Pas mau dipukul sama bapaknya, anaknya bilang begini, ya Amirul Mukminin, saya punya hak untuk membela diri. Orang yang dituduh punya hak untuk membela diri. Kata Amirul Mukminin, oh ya benar, silakan ngomong. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata si anak ini, ya Amirul Mukminin, saya ini durhaka sama orang tua, oke lah saya terima. Tapi orang tua saya juga sudah durhaka sama saya. Dijelaskan oleh anak ini, kenapa kamu bilang durhaka orang tua kamu sama kamu? Pertama, wahai Amirul Mukminin, ibu saya hamba sahaya yang kulitnya hitam, yang harganya cuma 2 dirham. Jadi dalam bahasa beliau, memilih istri yang baik adalah bagian dari cara punya keturunan yang baik. Jadi kalau ingin punya keturunan yang baik, mulai dari istri yang baik. Kalau sekarang sudah baik istri? Insyaallah. Insyaallah. Gak ulah urusan apa-apa. Jangan apa. Ini dulu begitu Pak. Kenapa kok kemudian hamba sahaya harga 2 dirham dibeli, dinikahi, itu masuk kategori tidak mengharapkan anak yang baik jadinya. Karena harga 2 dirham Pak. Hamba sahaya zaman dahulu makin kualitas akhlaknya makin bagus, harganya makin tinggi. Kalau 2 dirham berarti murah, berarti akhlaknya jelek. Itu satu. Yang kedua, ibunya ini kulitnya hitam legam, sampai anaknya ini pun itu lahirnya hitam legam. Berarti dalam bahasa ini memperbaiki keturunan dibolehkan. Mohon maaf misalkan suaminya pesek, istrinya jangkung putih, mancung. Nah itu sah-sah. Karena kalau nyari yang biasa-biasa lagi, nanti dianggapnya tidak mensyukuri nikmat dan tidak mau memperbaiki keturunan. Ini kasus di zaman Umar, Ya Amirul Mukminin, ibu saya
sudah hitam, pesek, kemudian saya pun akhirnya kulitnya hitam. Dan saya dinamai Ju'a. Ju'a itu kumbang hitam. Itu namanya. Jadi sudah jelek di keturunan dan jelek di nama. Yang ketiga, bapak saya tidak pernah ngajarin saya baca Quran. Bapak saya tidak pernah ngajarin saya baca Quran. Maka kata Amirul Mukminin, wahai kamu orang tua, kamu yang durhaka kepada anak. Itu kama qala Umar bin Khattab. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka bimbingan tarbiyah menjadi fase yang penting dalam sebuah proses pendidikan. Kalau memang ingin disebut mendidik. Ya, kalau cuma ngajarin aja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terakhir, kalau sudah taklim berlalu, tarbiyah sudah berjalan, yang ketiga itu sebetulnya ekses, Pak, dampak saja. Taklim sudah, tarbiyah sudah, kontinu sudah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka dampaknya adalah anak ini punya adab. Karena sudah terpenuhi dua item tadi, maka anak ini akan punya adab. Nah, ini untuk mendefinisikan adab, saya ambil kutipan ulama kontemporer. Namanya Naqib Al-Attas. Beliau aslinya orang Bogor, Habib. Kemudian pindah ke Malaysia dan tinggal di Malaysia, wafatnya pun di Malaysia. Gurunya Ustaz Adian Husaini. Fahmi Hamid Jarkasi itu guru beliau di Istanbul. Kata Naqib Al-Attas begini. Adab itu adalah kesesuaian antara perbuatan kita, ucapan kita dengan lingkungan sekitar. Saya ulang. Adab itu, kata Naqib Al-Attas, kesesuaian antara lingkungan, antara perbuatan dan ucapan kita di tengah-tengah lingkungan sekitar. Contoh, Pak ini Allah muliakan. Kalau saya naik Transjakarta, saya dapat kursi terus saya duduk. Gak selang lama datang ibu-ibu hamil, persis berdiri di depan saya karena gak kebagian tempat duduk. Pertanyaan yang harus saya lakukan apa? Saya berdiri, ibunya suruh duduk. Kenapa harus begitu? Itu namanya sesuai antara perbuatan kita dengan lingkungan sekitar. Itu namanya adab. Gampang Pak definisi. Contoh lain, Pak. Masuk masjid, ada gak adab masjid? Maka ketika sikap kita ketika ada di masjid sesuai dengan masjidnya, sikap kita, saya ulang, ucapan kita sesuai dengan masjid, maka kita punya adab dalam masjid. Contoh, kalau ingin sesuai masuk masjid, berarti kaki kanan, kaki kiri. Adab tuh. Keluar dari masjid, kaki kanan, kaki kiri. Kiri. Di dalam masjid boleh teriak-teriak. Saya baca Quran. Nanti kaidahnya gitu Pak. Adab itu begitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi kesesuaian antara perbuatan kita, ucapan kita dengan lingkungan sekitar. Kalau sesuai itu adab namanya. Ada 2 orang ngobrol, ada 3 orang ngumpul, yang 2 orang ngobrol, yang 1 didiemin. Adab tidak? Tidak. Makanya Nabi larang. Kalau ada kumpulan 3 orang, yang 2 ngobrol, yang 1 jangan didiemin, ajakin ngobrol. Kenapa? Karena khawatir muncul fitnah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada janda baru, jandanya 2 minggu atau 3 minggu, didatangin sama laki-laki ngobrol di dalam rumah, berdua lagi. Tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Hadirin ikhwati rahimakumullah, termasuk nanti ini masuk dalam kaidah fikih. Makanya dalam fatwa para ulama itu menjadi fatsun, menjadi ketetapan. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kata mereka, ketika ada suatu madhab yang diajarkan di sebuah tempat, maka tidak boleh ada madhab yang lain yang masuk ke tempat tersebut. Itu bukan masalah hukum boleh atau tidak boleh, itu masalah adab. Ini sudah ada madhab di satu daerah, datang ulama masyhur datang ke situ bahwa madhab sendiri itu sudah tidak diperkenankan. Ini masalahnya adab. Supaya apa? Perbuatan ucapan seseorang harus sesuai dengan lingkungan. Saya kasih gambaran. Tapi ini bukan berarti harus diperdebatkan. Cukup dipahami saja bahwa para ulama membiasakan praktek adab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh,
Imam Ahmad kunut subuh tidak? Tidak. Imam Syafi'i kunut. Clear Pak ya? Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Dalam manaqib Imam Ahmad, biografinya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad datang ke tempat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, diminta jadi imam subuh di tempatnya Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad kunut. Dan itu masyhur, dan itu sahih. Kenapa kau begitu? Karena sikap dan perbuatan harus sesuai dengan lingkungan sekitar, bukan bunglon, Pak. Itu menyesuaikan saja dengan adab di sekitar. Toh yang dilakukan bukan pelanggaran syar'i. Kecuali gini Pak, ini mohon maaf, ini kecuali satu tempat rata-rata laki-lakinya pemabuk. Terus kita datang ke tempat itu ikutan, itu bukan adab namanya. Memang doyannya juga. Jangan bawa adab, beda lagi babnya Pak. Kalau itu memang maksud. Ada tempat, misalkan tempat prostitusi gitu. Datang laki-laki soleh ke situ ikutan. Prostitusi itu bukan adab namanya. Doyan. Memang nyari ya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi kaidah adab sesuai antara ucapan, perbuatan dengan lingkungan sekitar. Kenapa harus begitu Pak kaidahnya? Walaupun ini pilihan-pilihan saja, tidak sampai menjadikan kalau enggak begini berarti salah, atau kalau begini berarti salah. Tidak, biasa saja. Hanya para ulama salaf dahulu mereka menggunakan konsep adab supaya tidak memunculkan riak-riak yang tidak baik di tengah masyarakat. Itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan langsung diprotes oleh muridnya. Jangan anggap tidak diprotes. Kata murid-muridnya, wahai syekh, antum ini gimana? Antum punya fatwa bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, kok malah antum sekarang kunut subuh? Dijawab sama Imam Ahmad, aneh tahu mana yang ngajarin ente pade? Mana sih guru diajarin? Kata Imam Ahmad, aneh tahu itu kenapa kita kunut malah. Kata Imam Ahmad, aneh pengen mengedepankan pendapat pribadi, tapi itu merusak ukhuwah Islamiyah aneh dengan teman-teman dari kalangan Syafi'i. Daripada merusak hubungan ukhuwah Islamiyah dengan teman-teman mazhab Syafi'i, lebih baik aneh mendiamkan atau mengubur, menekan pendapat pribadi demi menjaga ukhuwah. Itu kaidah Imam Ahmad. Toh masalah yang diperdebatkan bukan masalah maksiat. Bedakan dengan tadi mabuk, itu bedakan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu adab namanya. Kira-kira kalau diterapkan adab di Indonesia, akur nggak di urusan? Masalahnya apa? Masalahnya adab ini punya problem, punya tantangan. Apa tantangannya? Satu, adab tidak akan bisa terpenuhi manakala dia tidak bisa mengakui kekurangan, kelemahan dirinya. Nggak bisa. Silakan cek dimanapun, kalau ada orang yang tidak bisa mengakui kekurangan, kelemahan dirinya, adab tidak akan jalan di tempat itu. Mustahil. Yang kedua, yang bersangkutan udah kagak mau ngaku kekurangan, kesalahan, yang bersangkutan kagak mau mengakui kelebihan orang lain, udah susah itu. Itu adab menjadi perkara yang sangat mahal, gak bisa diterapkan. Dia kagak mau mengakui kekurangan, udah tahu salah, masih aja gitu. Yang pertama, yang kedua kagak mau mengakui kelebihan orang. Pokoknya dia mah kagak bagus, salah udah dia mah. Padahal bisa jadi yang bersangkutan benar. Ini kaidah Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, ra'i shawab walaki yahtamilul khata. Pendapat saya benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Wa ra'yukal khata, pendapat ente salah, walaki yahtamilus shawab, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Jadi rumusnya ya santai aja. Santai aja. Tidak usah kemudian nguras energi, ngabisin waktu sampai di medsos debat sana debat sini gitu. Lama di medsos duha telat, susah itu. Gara-gara membela pendapat pribadi di dalam medsos. Aduh, masya Allah hari ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka kali berjalan, tarbiyah berjalan, adab lahir. Sehingga mau pendapat kayak gimana juga enjoy saja. Ada pendapat begini, oh iya saya tahu. Pendapat, oh iya saya tahu, selesai urusan.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh dalam satu masjid. Ini pendapat umum lah ya di masyarakat kita. Kalau saf itu satu orang dan satu orang itu pasti ada jaraknya. Ini umum kan di Indonesia. Antara satu orang dengan satu orang lagi kan tidak nempel. Ini umumnya ya. Tapi suka ada jarak. Hanya beberapa masjid sekarang di era 2000-an itu kemudian harus rapat betul sampai nempel. Tapi umumnya dulu di Indonesia rata-rata ada jarak. Ini benar. Betul. Dari dulu nih. Bahwa yang namanya saf itu dulu ada jarak. Yang penting jaraknya jangan sampai renggang banget lah. Sampai satu orang masih bisa masuk, ini masih dia dibiarin kagak masuk ke orang. Jadi dibiarin renggangnya gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Saya sholat di masjid yang tidak merapatkan saf. Saya tidak merapatkan saf. Kenapa? Karena tempat ini begitu. Itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Saya nggak maksa orang yang harus nempelin tuminnya dengan saya atau nempelin kelingingnya dengan saya. Toh masjid ini jamaahnya suka ada yang renggang ya saudara. Saya masuk masjid Pak, di masjid yang lain itu harus rapat, betul-betul rapat. Ya saya tetap akan rapat. Ini santuy saja. Pas masuk masjid renggang ya renggang, pas masuk masjid dia rapat ya rapat, biasa saja. Termasuk dalam suasana corona seperti ini. Ada masjid yang masih renggang sampai renggangnya jauh kan? Ada yang rapat? Santai saja bersikapi. Tidak usah kemudian pusing atau menghabiskan energi, menghabiskan waktu mempertanyakan iso kita diterima atau tidak. Insya Allah diterima. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada kasus. Ada jamaah biasa kagak nempel tumitnya atau kakinya. Masuk ke masjid itu nempelin tumit dan kakinya. Dia kaget, kenapa? Karena setiap dia geser menghindar dikejar. Geser. Dan itu mengganggu kehusuan yang bersangkutan. Di lain kesempatan, di lain waktu ada orang yang masuk masjid, dia tidak nempelin tumit. Tapi orang yang masuk masjid dia nempelin tumit, tapi masjidnya tidak nempel. Akhirnya dia sendirian yang maksa nempel ke sana kemari. Dan yang lain menghindar. Sampai agak jauh. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kurang memahami bagaimana menerapkan adab. Padahal ya kalau tempatnya renggang saja. Kalau tempatnya rapat silahkan rapat, biasa saja. Dibikin santai. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh yang lain. Dalam sholat 2 rakaat. Rakaat terakhir, berarti rakaat kedua ya. Kayak subuh tadi. Kan itu rakaat kedua. Atau rakaat terakhir? Tadi. Bukan kedua, saya katakan. Kedua dan terakhir. Tadi subuh itu yang ada salahnya rakaat kedua atau rakaat terakhir? Dalam hadis disebutkan dalam Umdatul Ahkam. Wa fi kulli raka'ataini yaftarisu. Nabi itu kalau sholat 2 rakaat atau masuk rakaat kedua beliau iftiras. Iftiras itu kaki kiri, telapak kaki kiri didudukin. Itu namanya iftiras. Kaki kiri didudukin. Kalau tawarruk, lawannya iftiras, tawarruk itu kaki kirinya masuk ke kaki kanan. Nah, sehingga mohon maaf duduknya di atas lantai. Kalau tawarruk itu pasti duduknya di atas lantai. Kalau iftiras di atas kaki. Tawarruk dan iftiras. Iftiras, tawarruk. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada imam dan memang imam ini pasti kalau subuh itu iftiras duduknya. Maka nanti jamaah yang hadir di masjid tersebut dianjurkan iftiras. Walaupun yang datang meyakini kalau beliau harus tawarruk. Kalau imamnya iftiras. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi, jika kamu jika kamu mendatangi shalah, falyasna kama yasna'ul imam, maka lakukan seperti gerakannya imam. Imam iftiras berarti makmum. Imam tawarruk berarti makmum. Kalau imamnya iftiras. Ada masjid yang imamnya suka iftiras,
saya iftiros. Nabawi iftiros. Haram iftiros. Halas iftiros. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi kalau ketemu masjid yang imamnya tawarruk, maka saya tawarruk. Kan perdebatannya nggak kelar-kelar, Pak. Masalahnya itu rakaat kedua apa rakaat terakhir? Jawaban beda, hasilnya beda. Kata ulama yang pertama, sholat subuh yang rakaat kedua itu rakaat kedua, bukan terakhir. Terus berarti harus iftiros. Kata mazhab Syafi'i itu rakaat terakhir. Kenapa? Ada salami. Kalau ada salamnya di situ, Nabi suka tawarruk. Maka mazhab Syafi'i tawarruk, mazhab Imam Ahmad iftiras. Adab itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bukan ngebunglon, Mbak. Masalah yang dibahas bukan masalah yang prinsipil furu ini, fikih furu'iyah. Beda-beda dikit nggak jadi masalah, nggak bikin yang beda jadi kafir, nggak. Santuy saja. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, apalagi Pak? Apalagi yang beda-beda. Ini supaya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Contoh lain, Pak. Ada imam sholat yang kalau sujud itu lutut dulu. Ada imam yang sholat kalau sujud tangan dulu. Dua-duanya Pak. Yang satu lutut dulu, yang satu tangan dulu. Saya tahu nih imam pasti lutut dulu, saya lutut dulu. Saya tahu nih imam tangan dulu, saya juga tangan dulu. Santai saja. Nanti walaupun nanti itu kembali kepada kenyamanan atau kebiasaan. Kalau lutut dulu tidak nyaman silahkan tangan dulu. Kalau tangan dulu tidak nyaman silahkan santai saja. Dan itu bisa diselesaikan. Yang penting jangan pala duluan lagi. Itu nyusruk nanti dan bapak. Jadi prinsipnya santai. Itu namanya kaidah, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Maka kita akan meminimalisir konflik, meminimalisir friksi di tengah-tengah umat. Selama ada dalil yang kemudian disampaikan oleh yang bersangkutan, khalas, santuy saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu adab. Taklim sudah, tarbiyah sudah, adab sudah. Maka nanti dengan adanya adab, Bapak Ibu Allah muliakan, karena orang semuanya sudah menjaga adab, maka cikal bakal peradaban sudah dimulai. Karena orang-orangnya sudah punya adab, maka peradaban, momen peradaban Islam sudah dimulai. Awalnya dari adab, membangun peradaban dengan ilmu dan adab. Tapi Bapak Ibu Allah muliakan, kalau tidak ada ruang-ruang adab, berarti orang-orang ini tidak punya adab. Orang yang tidak punya adab namanya biadab. Nggak punya adab. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, peradaban masih jauh, peradaban masih jauh. Kenapa masih jauh? Karena ruang adab tidak ada, yang namanya adab belum ada. Kalau toh sudah ada pun sebatas diskusi saja, ruang-ruang diskusi saja, belum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka peradaban masih jauh. Kalau adabnya belum ada. Kenapa? Karena cikal bakal membangun peradaban dalam kurun persatuan itu dimulai dengan adanya adab. Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi datang ke kota Madinah sebagai muhajirin bersama orang-orang Mekah. Setelah membangun Masjid Quba, yang kedua Nabi ngapain? Sudah membangun Masjid Quba, yang kedua Nabi ngapain? Selain pasar, sebelum pasar, mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Artinya persaudaraan, persatuan adalah langkah awal menuju peradaban. Dan persatuan itu hanya akan lahir manakala orang-orang yang punya adab. Karena orang yang punya adab, dia akan mengakui kekurangan dirinya dan akan mengakui kelebihan orang lain. Orang yang tidak punya adab, dia tidak akan mengakui kekurangan dirinya dan dia tidak mengakui kelebihan orang lain. Itu problem. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu. Hampir setengah. Ada pertanyaan? Saya sambil minum. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dulu pernah saya sholat bersama teman di suatu tempat bertamu teman saya ilmunya banyak lah, pas saya baca Quran. Tiba-tiba kita hadir di suatu tempat, jadi disuruh imam sama masyarakat itu yang mau orang situ aja jadi pas pulang saya tanya sama dia, ini disuruh nggak mau kan ilmu aku, anda nggak tahu sifat masyarakat sini. Kalau saya jadi imam, kalau saya pakai cara saya, misalkan dia nggak habis sholat doanya diem misalkan, tiba-tiba di sini habis sholat doanya kenceng, makanya saya nggak berani jadi imam dulu. Saya khawatir kalau saya jadi imam ntar saya harus pakai yang mana begitu. Itu Zat, apa Zat? Kalau di makasih. Cara itu juga sah-sah saja, karena misalkan khawatir karena tidak memahami konteks masjid yang ditempati, atau mau nanya duluan juga bisa. Nanya duluan, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh orang tertentu saja barangkali. Nanya misalkan masjid sini biasanya gimana Pak? Oh di sini biasanya kunutan. Oh di sini biasanya kunut boleh nggak kunut silakan, bebas-bebas saja. Ya sudah. Kalau saya diberikan pilihan boleh kunut dan boleh tidak kunut, saya pilih tidak kunut. Karena memang basically saya memang tidak. Kalau saya diberikan pilihan. Tapi kalau saya tidak punya pilihan yang lain, ya saya kunut. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Zikir dijaharkan, Bapak Ibu Allah muliakan, itu prakteknya boleh, hanya saja ada fase begitu. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan zikir itu justru dijaharkan. Kenapa? Logikanya sederhana. Kalau zikir Nabi tidak dijaharkan, kira-kira sahabat tahu dari mana kalau Nabi zikir? Terus tahu dari mana zikirnya yang itu? Kalau Nabi zikirnya diam. Maka Nabi menjaharkan zikir supaya sahabat tahu zikir Nabi kayak gimana. Cuman proses ini tidak berlangsung lama. Ada fase ta'lim dan belajarnya. Ketika jamaah Nabi, sahabat Nabi sudah settle zikirnya, maka Nabi mensirkan zikir karena dianggap para sahabat sudah paham. Itu praktek di zaman Nabi. Jadi dijaharkan supaya jamaahnya memang tahu, kemudian hafal. Sudah tahu dan hafal, Nabi sir lagi. Jadi tetap ada apa kaidahnya. Nanti dalam kaidah para ulama, Nabi pernah melakukan zikir jahar, kan itu sepakat. Nabi itu pernah melakukan zikir jahar, sekalipun alasannya cuma ngasih tahu. Pertanyaannya, kalau Nabi, ini pertanyaan dalam kajian para ulama, kalau Nabi pernah melakukan zikir jahar, apakah itu tidak dianggap sunnah sampai hari ini sekalipun tidak ada proses belajar? Yang penting kan Nabi sudah melakukan. Nabi pernah melakukan, pernah. Oh berarti bisa loh jadi sunnah Nabi sampai hari ini. Itu kaidah para ulama, nantinya perdebatannya kan di situ. Yang satu nggak bisa, kenapa nggak bisa? Dibatasi kalau sudah paham, kalau sudah hafal jamaah Nabi berhenti zikirnya. Karena menjadikan alasan sebagai proses belajar. Tapi bagi ulama yang lain, sekali Nabi menjaharkan itu sudah berlaku sampai kapanpun. Toh itu sudah jadi sunnah Nabi, kecuali ada larangan dari Nabi. Ada larangan dari Nabi. Itu baru kemudian dipahami harus berhenti. Misal contoh yang lain, saya kasih perbandingan dulu. Nabi tarawih tiap malam nggak? Di masjid masih? Tidak, Ustaz. Tidak. Terus kenapa Umar bin Khattab tarawihnya tiap malam di masjid? Karena wajah Nabi panjang banget, Ustaz. Ya baca. Selain itu, kenapa Umar bin Khattab merutinkan sholat tarawih tiap malam di masjid padahal Nabi sesekali doang di masjid? Itu logika yang diambil oleh ulama tadi. Nabi sesekali sholat tarawih di masjid, tapi itu berarti berlaku untuk setiap malam, boleh di masjid. Nabi sesekali menjaharkan zikir, berarti menjaharkan zikir menjadi kaidah yang boleh zikir dijaharkan. Itu loh sebetulnya. Makanya ada ulama yang menjaharkan zikir. Makanya Syekh Utsaimin, silakan Bapak buka dalam fatwanya. Ini langsung cross check saja Pak. Fatwa Syekh Utsaimin dalam kitab dalam Laznah Daimah, beliau menyatakan menjaharkan zikir bagian dari sunnah. Tapi sekali lagi Pak, ini pilihan. Kalau misalkan saya diminta jadi imam, saya akan sir zikirnya.
Karena kalau dijaharkan saya nggak biasa, aku. Kalau yang nggak biasa aku, saya nggak tahu mana yang awalan, mana yang belakangan, mana yang duluan yang suka dipahami oleh masyarakat. Nah, saya pasti sir, karena saya tidak begitu mahir banget. Kalau ini pilihan saja, tapi bukan berarti saya menolak yang zikirnya dijaharkan. Nah itu kembali ke pertanyaan. Kalau ada ustaz yang khawatir akan menimbulkan friksi di tengah masyarakat, dia menolak untuk jadi imam, monggo. Atau dia bertanya dulu sehingga dia bisa tahu jaharkah zikirnya, benunkah sholat subuhnya. Kalau dia bisa melakukan itu, monggo saja. Dengan zikir yang sudah dia pahami saja. Jadi santu saja dalam memahami kondisi di masyarakat seperti ini, sehingga nanti antara kita dengan masyarakat tidak menimbulkan friksi. Jangan sampai gini Pak, jangan sampai setelah sholat bareng kita terus jangan sholat lagi, karena merasa sholat dengan kita tidak bahaya. Misalkan mohon maaf, misalkan sholat di masjid yang bismillahnya harus bahkan ada beberapa tempat memang harus, pas bismillahnya hilang ya dibaca sir maksudnya. Orang-orang yang sholat di situ merasa dirinya tidak sah, akhirnya ulang lagi. Ya sesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Toh masalah bismillah dan tidak bismillah kan itu masalah sederhana saja. Imam Malik tidak bismillah sama sekali. Kenapa? Karena bismillah bukan bagian dari surat. Selesai. Itu Imam Malik al-batata sama sekali tidak baca bismillah. Bid'ah baca bismillah kata Imam Malik. Dalam kitab Tafsir Ahkam Ali As-Sabuni kama qala Imam Malik bid'ah. Mengucapkan bismillah fis shalah. Kenapa? Karena bismillah bukan bagian surat, bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, bismillah maktub fil mushaf fil Quran, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Maktub, tertulis. Maka kalau orang baca Fatihah harus baca bismillah. Harus baca bismillah. Wajib baca bismillah jahron fil jahri. Jahar ketika sholat jahar, sirron fil sirri, dibaca sir dalam sholat sir. Itu bismillah. Tidak boleh, tidak harus dibaca. Hukumnya wajib. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad wajib dibaca tapi boleh sirnya. Itu 3 pendapat. Tadi yang saya praktikan pendapat Imam Ahmad. Saya sirkan bismillahnya, bukan berarti saya tidak baca. Tapi banyak juga pendapat yang sama sekali tidak baca karena mengikuti pendapat Imam Malik. Di sifat yang lain madhabnya Syafi'i. Jadi bebas saja. Kalau kita jadi imam, di sini bismillahnya jahar sih, jahar Pak, jahar saja. Itu sama-sama saja. Kecuali kalau sholatnya kiblatnya ke tempat yang lain itu baru salah. Baik, saya rasa. Jadi satu saja Ustaz, kalau misalkan saya mau sholat karena tidak mau sholat karena takut khawatir menimbulkan friksi, monggo. Atau dia tanya dulu, baru kemudian dia praktekkan kalau memang bisa. Dia kalau nggak bisa mendingan yang lain saja. Allah monggo. Kita kan di kampung Ustaz, khususnya di perkampungan Ustaz, kita beda-beda pendapat sama kami Ustaz. Terus kita disuruh jadi imam Ustaz. Sekarang kita setelah sholat biasa aja Ustaz, cara diakan dikencang-kencang. Terus kita si doa itu dikasih Ustaznya gimana Ustaz? Dikasih miktis. Musiknya dikasih ke beliau gitu. Boleh. Kitanya nggak baca itu Ustaz, padahal Ustaz itu kamu itu tahu kita beda itu sama dia. Kita paling paksa Ustaz. Itu gimana Ustaz? Saya aja mik. Tapi kita diem Ustaz, nggak ngikutin kayak mereka angkat tangan sama gitu Ustaz. Kita diem gini Ustaz. Ya, pada dasarnya sih ini Pak. Kalau misalkan yang masyarakat tersebut bisa menerima perbedaan tersebut, bisa sah saja. Yang penting kan nantinya bisa paham apa yang sedang kita lakukan. Oh ya, ini doanya dalam hati, misalkan bisa saja. Dan itu tidak menimbulkan friksi. Tapi kalau kemudian khawatir ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat, ya kita ikut saja apa yang ada di masyarakat. Selama itu bukan pada masa yang sifatnya maksiat. Kalau maksiat tadi saya sudah jelaskan itu nggak boleh jelas. Mau hukumnya. Masyarakat suka mabok ikutan mau nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks fikih furu'iyah itu sah-sah saja. Jadi jangan sampai terjebak dengan identitas. Kalau identitas kan itu beda lagi. Fikih itu luas dan fleksibel. Tapi kalau sudah bicara identitas, itu susah nih orang bergerak kemana-mana. Karena terbawa-bawa dengan nama identitas. Kalau Mas A harus begini ya, berat itu.
Fikih itu fleksibel dan luas. Jadi kalau kemudian nanti dianalisa saja di masjid tersebut, kalau kita sudah diminta jadi imam, kemudian kita serahkan mic-nya kepada si ustaz yang ada di situ, kita mesti tidak mengangkat tangan ya Bu. Kalau memang meyakini doa tidak harus mengangkat tangan. Kan ada beberapa ormas yang kalau doa tidak boleh mengangkat tangan malah. Ada itu ormas saya. Kalau doa tidak boleh mengangkat tangan. Tapi dalam mazhab yang lain justru dianjurkan mengangkat tangan, karena ada hadis dari Nabi SAW, kalau orang doa sambil ngangkat tangan, Allah malu. Kalau tangan ini diturunkan, Allah belum ngasih apa-apa. Itu Allah malu. Jadi memang ngangkat tangan itu mancing supaya Allah ngasih. Jangan sampai tangan ini turun dan Allah belum ngasih apa-apa. Itu kaidah dalam hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi boleh ngangkat tangan dan boleh mengaminkan doa isi ustaz, boleh. Itu dalam kaidahnya boleh. Kalau ini saya aja di YouTube itu Ustaz Firanda hafizahullah taala, beliau punya fatwa ketika ada orang yang baca doa dijaharkan, boleh kita mengaminkan? Jawabannya boleh. Cek saja. Jadi kalau kemudian masih merujuk kepada asatid yang ada di Indonesia atau yang lainnya, cek saja ustaz-ustaznya. Pasti ada fatwa itu. Bahwa Ustaz Firanda pun menyampaikan bahwa boleh mengaminkan doa orang yang menjaharkan doa. Jadi sah-sah saja. Kita kasih mic, saya kasih mic sama orang misalkan, karena saya tidak bisa dijaharkan sebagaimana umumnya masyarakat, saya kasih mic-nya kepada ustaz yang ada di situ, saya katakan saya aminkan, amin. Selesai kasih. Jadi jangan sampai kemudian ya kalau kamu mau, saya mau diem aja dah. Pokoknya saya mengikuti pendapat yang ini tidak mengangkat tangan dan dia mau saja selama itu tidak menuai konflik. Kalau itu ternyata menuai konflik, itu saja yang ada di masyarakat. Toh itu bukan perkara yang sangat prinsip. Jadi santuy saja. Kalau santuy saya itu ya. Baik hadirin ikhwatin rahimakumullah, mudah-mudahan taklim, tarbiyah dan taklim ini bisa memberikan hikmah bahwa ada proses. Kalau kita masih baru taklim, naik level ke tarbiyah. Kalau masih di tarbiyah, naik level ke adab atau taklim. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun kembali peradaban Islam. PR kita masih banyak, tugas kita masih banyak. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang sebetulnya tidak penting. Ada perkara yang lebih dan sangat penting. Membangun ekonomi umat itu jelas penting. Membangun politik yang Islami itu jelas penting. Membangun pendidikan yang Islami itu juga jelas penting. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang sebetulnya tidak terlalu penting. Masalah fikih fleksibel itu. Tapi bicara politik Islam harus punya pilihan dan harus komitmen di situ. Kenapa? Ini urusannya membawahi negara Indonesia. Bicara ekonomi harus maksimal, Pak. Jangan sampai kita sholat di masjid, perut kita diisi sama orang yang tidak pernah ke masjid. Ekonomi harus dibangun karena Nabi pun ketika datang ke Madinah membangun ekonomi. Dan yang ketiga, harus bisa membangun pendidikan yang Islami. Jangan sampai anak-anak kita dicekoki dengan isi materi atau pendidikan yang tidak Islami. Dan sekarang banyak masuk ke Kementerian Pendidikan, tapi dia bukan Muslim atau Islam yang agak aneh dikit. Dan itu banyak. Jadi PR kita masih sangat. Jadi fokus pada masalah besar, masalah kecil kita simpan dahulu. Insya Allah akan ada waktunya kita menyelesaikan masalah-masalah kecil tadi. Kalau mau debat dengan teman kita sah, mau ribut dengan teman kita sesekali bolehlah, karena tidak mungkin orang tidak bisa ribut dengan temannya. Tapi kalau mau debat sampai habis-habisan, jangan di depan rumah, dari dapur saja debatnya. Supaya orang yang tidak suka dengan umat Islam tidak teriak kesenangan, tidak tepuk tangan. Kalau mau debat dengan teman sendiri, saudara sendiri, jangan di teras, di dapur saja. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.